Selamat pagi. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada yang menulis artikel dengan judul Cabin Fever menghantui masyarakat yang terlalu lama tinggal di rumah. Karena saya cari-cari gak ada nama penulisnya. Tapi tulisan ini setidaknya sangat membantu saya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang mengirimkan tulisan ini kepada saya lewat WA dan WA Group. Kenapa saya berterima kasih? Karena dengan demikian saya tahu bagaimana dalam situasi seperti ini bisa bersikap lebih baik. Di latar belakang itu saya masukkan botol-botol. Untuk apa? Untuk memasukkan dunia luar ke dalam rumah saya, ke dalam kamar saya. Saya nggak bisa keluar rumah, saya nggak bisa keluar kamar, nggak masalah. Tapi luar kamar, luar rumah yang saya masukkan ke dalam rumah saya, ke dalam kamar saya. Bukan itu saja, karena inspirasi dari ini, lalu sekarang saya mengambil anjing yang dari gereja Yakobus, 3 saya bawa ke sini. Namanya Yuna, ibunya, lalu anaknya masih bayi-bayi sebenarnya, lahir di awal tahun ini. Dan namanya makanya sesuai dengan masa seperti ini, yang laki saya panggil dengan nama COVID-19. Yang perempuan saya kasih nama Corona. Untuk mengingatkan pengalaman yang seperti ini. Saya bawa mereka supaya apa? Supaya saya bisa membawa dunia luar ke dalam rumah. Sehingga dengan demikian, saya tidak terbelenggu, tidak terkungkung di dalam kepompong. Walaupun yang namanya kepompong itu bagus juga. Saya ingat, sutra itu dibuat dari apa? Dari kepompong ulat sutra. Jadi ketika menjadi ulat, dia belum apa-apa. Ketika menjadi kepompong, dia belum apa-apa. Tapi dia sedang menyiapkan diri. Dan akhirnya, sesudah dia keluar dari kepompong, dia menjadi kupu-kupu yang indah. Secara kualitas, indah. Dan juga secara kemampuan, tadinya cuma merambat di pohon-pohon, ketika jadi kupu-kupu, dia sudah bisa terbang. Dan masa seperti ini adalah masa kita dalam kepompong, di dalam kabin. Tapi bukan berarti kita tidak produktif. Kepompong itu bisa menjadi sutra, menjadi manfaat untuk sesama, untuk yang lain. Dan mungkin si kupu-kupu itu tidak sadar ketika dia bermanfaat. Maka, saudara-saudaraku terkasih, kita ini adalah pemenang. Saya omong itu dari mana? Kita tahulah, kita ini lahir dari ayah kita dan dari ibu kita. Maksudnya ayah dengan jutaan sel berjumpa dengan sel dari satu sel dari ibu, dari jutaan ini yang bisa membuahi sel telur dari ibu itu cuma 1 dari jutaan. Jadi yang 1 ini adalah sel pemenang. Dia paling hebat, paling cepat, paling kuat, dan paling segala-galanya, bahkan kompas yang paling jelas sehingga dia tahu sel telur ibu itu ada di mana. Jadi sel telur itu yang paling hebat, yang paling sehat, dan sel dari ayah itu juga yang paling sehat, yang paling hebat. Dari kedua sel yang hebat itu, jadilah kita sang pemenang. Jadi kita adalah sang pemenang. Situasi apapun,
situasi pandemi seperti ini, kita tetap harus menjadi pemenang. Di dalam rumah kita, di dalam kabin kita, di dalam kamar kita, kita harus menjadi pemenang. Sehingga dengan demikian, kita tidak mempermalukan sel dari ayah kita, tidak mempermalukan sel dari ibu kita. Semakin diberkati, berkomitmen memberdayakan.